Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya kembali menegaskan, memberikan penguatan tentang transformator dan besaran tegangan AC. Mengapa demikian? Materi selanjutnya tentang PRE, kita akan membahas tentang power supply linear. Jadi sebelum masuk ke sana, saya harus memberikan penguatan kembali, pemahaman lebih kuat tentang apa itu tegangan AC dan bagaimana praktek pengukuran transformator dengan menggunakan software Proteus. Oke, kita bicarakan hari ini mengenai tentang tegangan AC terlebih dahulu. Pada gambar berikut kamu bisa lihat sedang apa pria ini. Mungkin pekerjaan ini pernah kamu lakukan. Jadi ini adalah menguji ada atau tidaknya jaringan PLN, arus dari listrik PLN dengan menggunakan tes pen. Ya. Nanti di tes pen itu kalau dicolok, kalau memang ada arus, ada yang menyala, ada yang tidak. Nah, kalau dinyala berarti sudah ada arus. Tes pen tidak bisa melihat berapa besarnya tegangan, dia hanya mengetahui ada atau tidaknya tegangan. Gambar berikut adalah proses pengukuran tegangan PLN. Kita tahu tegangan jala-jala dari PLN sesuai dengan standar yang berlaku di negara kita itu adalah 220 volt AC dengan frekuensi sebesar 50 Hz. Jadi tegangan jala-jala PLN standar itu adalah 220 volt dengan frekuensinya sebesar 50 Hz. Tapi dalam kenyataannya kamu lihat jarang sekali kita mendapatkan tegangan PLN itu sebesar 220 volt murni pas gitu. Dia bisa berkurang, bisa lebih gitu. Dalam contoh pengukuran ini diukur tegangan PLN, tegangannya yang harusnya 220 terukur hanya 2014 volt. Kemudian ada lagi yang mengukur, nah ini malah naik, tegangannya bukan 220 volt lagi, tapi ini tegangannya 228. Saya nggak tahu tegangan di rumah kamu berapa, tegangan rumah saya. Jadi kemungkinan kita berbeda karena kita lain gardu, lain saluran. Kalau di satu gardu itu berapa populasinya, berapa penggunaan listriknya. Jadi bisa saja tegangan listrik itu drop turun pada saat banyak pemakaian beban. Biasanya pada malam hari sekitar jam 5 sampai jam 9 malam itu tegangan biasanya drop. Tapi pada saat tengah malam jam 2, jam 3 itu biasanya tegangannya malah stabil atau mungkin naik. Kita lihat contoh berikut lagi, ini drop sekali 198 volt. Ya. Nah, jadi berapa sebetulnya atau bagaimana bentuk tegangan dari PLN itu? Kita tahu tegangan dalam teknik elektronika itu ada tegangan AC atau yang disingkat dari alternating current atau Indonesianya adalah tegangan bolak-balik. Ada tegangan searah atau DC, direct current. AC itu tegangan dari PLN atau tegangan dari diesel.
atau generator itu dari tegangan AC. Tegangan DC diperoleh dari aki, batu baterai, adaptor atau power supply. Bagaimana bentuk tegangan AC? Nah, ini yang mau saya jelaskan bahwa tegangan yang terukur dalam tegangan AC itu ada 3 tegangan yang harus kamu ketahui. Kalau tegangan DC disebut 12 volt, ya sudah 12 volt saja. Itu efektif, itu yang kamu pakai. Tapi tegangan AC kalau dibilang 220 volt itu tegangan apa? Karena di dalam tegangan AC kita mengenal ada 3 macam tegangan AC, yaitu tegangan AC bisa dinyatakan dalam volt peak to peak atau tegangan puncak ke puncak. Yang kedua adalah tegangan maksimum atau tegangan puncak saja. Yang ketiga adalah tegangan efektif atau yang biasa disebut sebagai VRMS, root mean square, ROT main square, tegangan efektif atau boleh juga tegangan yang terukur. Kalau kita lihat dengan menggunakan osiloskop, tegangan AC dari PLN itu bentuknya seperti ini, merupakan gelombang sinusoidal. Gelombang sinus ini bentuk gelombang AC. Kalau tegangan DC dia rata saja. Makanya tegangan AC itu disebut sebagai tegangan bolak-balik. Kadang-kadang dia naik polaritas positif, kadang-kadang dia negatif, positif, negatif. Jadi dia bergelombang. Karena dia bergelombang, dia punya waktu. Kapan dia periode positif, kapan dia periode negatif. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Ini gelombang. Yang disebut dengan gelombang adalah satu positif, satu negatif, itu satu gelombang. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang itu disebut dengan nama periode atau T. Ya. Nah, banyaknya periode dalam 1 detik, ya, banyaknya gelombang dalam 1 detik itu disebut dengan hertz. Jadi PLN itu ngasih ke rumah kita berbentuk gelombang sinusoidal, frekuensinya adalah 250 Hz, tegangannya adalah 220 volt. Yang mana 220 volt itu? Apakah yang ini, yang bawah, yang atas, yang tengah, yang bawah? Bukan. Tegangan 220 adalah tegangan RMS, yaitu tegangan rata-ratanya dari gelombang sinusoidal ini. Jadi letaknya kira-kira ada di sini gitu. Jadi kalau ini titik 0, titik tengahnya ini 0, di sini 0-nya. Dia ada positif, ada negatif, positif, negatif. Nah, dia nggak sampai puncak. Kira-kira 0,7%-nya itu adalah tegangan RMS. Jadi makanya dalam tegangan PLN itu kalau disebut dengan 220 volt itu adalah RMS-nya. Sedangkan harga puncaknya itu adalah lebih tinggi lagi, yaitu menurut perhitungan, nanti ada analisanya, sinusoidal itu kalau dihitung RMS-nya segini. Nah, puncaknya itu adalah RMS dikalikan akar 2-nya.
Nah, dapatlah itu tegangan puncak. Ya. Jadi di sini kalau disebutkan dengan tegangan PLN sebesar 220 volt, berarti 220 voltnya itu adalah tegangan efektifnya. Tegangan efektif adalah Vmax per akar 2. Akar 2 itu 1,414. Jadi harga Vmax dibagi 1,414. Dari rumus ini kalau ditanyain berapa harga Vmax, berarti ini tinggal geser. Vmax adalah V efektif kali akar 2. Nah, Vmax yang mana? Vmax ini yang puncak. Dia puncak ke atas, puncak ke bawah, itu Vmax. Tapi kalau nilai dari puncak ke atas sampai puncak ke bawah, itu namanya tegangan peak to peak atau tegangan puncak ke puncak. Tegangannya adalah 2 kali Vmax. Jadi kalau Vmax-nya misalnya 200, berarti peak to peak-nya adalah 400 karena dia harus 200 ke atas, 200 ke bawah. Jadi kalau tegangan PLN 220 volt itu yang mana? Yang RMS atau efektif. Nah, kalau berarti ada 3 tegangan tuh yang masuk ke PLN yang ke rumah kita. Yang pertama adalah kalau kita menyebut tegangan 220 volt itu adalah yang efektif, RMS atau yang terukur atau yang real bisa kita pakai. Tapi sebetulnya selain tegangan RMS itu ada tegangan puncak. Berapa besarnya adalah akar 2-nya. Jadi kalau 220 volt kali akar 2 berarti 220 volt kali 1,414 hasilnya adalah 311 volt. Jadi boleh menyebut tegangan PLN itu berapa sih masuk tegangan 311 gitu boleh. Loh kok bukan 220 volt? Kalau menyebut 220 volt itu adalah RMS-nya. Tapi kalau saya menyebut V peak-nya atau V maksimum itu sebesar 311 volt. Atau boleh saya menyebut 622. Tegangan PLN itu 622 apa? Itu adalah besaran peak to peak-nya. Jadi di dalam tegangan PLN ada VRMS, ada efektif, PRMS, ada maksimum dan ada peak to peak. Dari mana tadi asalnya efektif ini ada turunan rumusnya. Suatu besaran sinusoida itu bisa dinyatakan dengan waktu V0 sama dengan VP kali sin sudut theta ya, Q ya. Nah, tegangan RMS-nya ini pakai integral, kalau kuliah dipelajari dapat rumusnya. Akhirnya dari tegangan sinusoida itu didapatkan nilai RMS-nya sebesar VP per akar 2. Ya. Nah, jadi ini rumusnya. Ini kalau usah dihafalin. Yang hafalin ini aja nih. V sinus sama dengan VP per akar 2 per RMS. Jadi bentuk tegangan PLN itu adalah berbentuk sinusoida dengan periode ya, periodenya 50 Hz frekuensinya. Sedangkan rumus frekuensi adalah 1 per T. Maka jika PLN frekuensinya adalah 50 Hz, maka besarnya periode bisa kita cari, kita balik. Kalau F sama dengan 1 per T, ini tinggal geser ke sana, T sama dengan 1 per F. Jadi kalau 1 dibagi 50 itu adalah 0,02 detik. 0,02 detik itu sama dengan 20 milisecond atau milidetik. Jadi satu gelombang itu sebesar 20 milidetik.
Jadi cepat sekali ya. Bertukarnya polaritas PLN itu, kalau dia 50 Hz artinya 1 detik 50 kali. Ya. Besarnya tegangan ada 3 macam, ada efektif yang tadi, ada maksimum ada 2, maksimum yang positif dan maksimum yang negatif. Kemudian yang ketiga adalah tegangan peak to peak. Peak to peak itu dari puncak atas sampai dengan puncak bawah. Inilah standar tegangan yang ada di PLN. Selanjutnya kita mulai praktek ya tentang transformator yang ada di Proteus. Kalau kamu buka Proteusmu, kemudian kamu ketik transformator atau baru trans. Di dalam Proteus itu jenis transformator ada 3. Kamu bisa klik semuanya. Yang pertama trans 2P2S, yang kedua 2P3S, yang ketiga 2P5S. P artinya primer, S artinya sekunder. Silakan kamu buka Proteusnya, kamu ambil ke-4 komponen ini. Ada alternator, ini sumber tegangan AC. Kita akan masukkan ke trafo nanti. Trafo 2P2S artinya dia 2 terminal untuk lilitan primer dan 2 terminal untuk lilitan sekunder. Dengan garis tengah berbentuk solid seperti ini artinya adalah intinya terbuat dari besi, plat ya, besi. Kemudian ini adalah yang 3. Yang 3 ini disebut dengan transformator CT dalam kehidupan sehari-harinya atau center tap. Kemudian ini multi ankle atau disebut dengan ankle saja atau non CT. Oke, selain 4 komponen yang akan kita gunakan yaitu alternator, TR1, TR2 dan TR3, satu lagi adalah AC voltmeter. Dari mana kamu dapatkan AC voltmeter? Dari sini. Ya, dari menu di sini. Ini ada instrumen. Kamu klik di sini nanti ada oscilloscope, ada DC voltmeter, ampere meter, dan kamu ambil yang AC voltmeter. Kalau sudah kita pasangkan, ini dihapus dulu. Kita cuma praktek nanti alternator dan satu trafo ini dengan merakit seperti ini. Ya, kita bikin satu alternator, kita hubungkan ke AC voltmeter. Trafonya nggak ikutan dulu. Kemudian alternator ini kamu klik 2 kali masuk ke properties. Kalau aslinya ini 1 volt 1 Hz kalau nggak salah. Jadi kita rubah menjadi 200 volt dan 50 Hz. Ya, kamu klik 2 kali, kemudian keluar ini ganti parameternya, kemudian klik OK, kemudian kamu hubungan ke AC voltmeter. Artinya alternator yang 200 volt 50 Hz kalau kita ukur dengan AC volt itu berapa? Kita lihat. Ternyata tegangan yang tadi kita pasang ini tadi kita amplitudenya 20 Hz, ininya 50 Hz, 200 volt, frekuensinya 50 Hz. Kita lihat dengan menggunakan simulasi kita tadi kasih nilai 200 volt. Ketika kita ukur dengan AC volt, ternyata yang terukur cuma 141. Maksudnya apa nih? Gitu. Ya, jadi settingan di Proteus kalau amplitudo 200 itu artinya adalah V maksimumnya 200.
Jadi kalau ini gambar tegangan AC-nya, dengan men-setting Proteus dengan tegangan 200, artinya adalah dari titik ini ke atas ini 200, dari titik ini ke bawah juga 200. Berarti V maksimumnya ini artinya adalah tegangan maksimumnya 200. Tegangan peak to peak-nya berarti ada 400 karena besarnya PP peak to peak itu adalah 2 kali Vmax. Jadi kalau kamu eksperimen dengan Proteus dengan mengisi nilai amplitudo 200 volt, itu adalah berarti kamu memasang tegangan maksimum sebesar 200 volt. Kalau 200 volt terukurnya cuma 141. Kenapa? Karena tegangan yang terukur itu adalah tegangan efektifnya. Jadi kalau amplitudo atau tegangan Vmax 200 volt, peak to peak-nya adalah 200 kali 2, 400 ini dia. Nah, efektifnya adalah tadi V root mean square atau VRMS atau tegangan efektif atau tegangan yang terukur bisa kita cari. Kenapa dia 141 tadi? Jawabannya kenapa dia? Karena 141 itu didapat dari Vmax dibagi akar 2. Vmax-nya 200, akar 2 itu 1,414. Kalau dibagi 200 bagi 1,414 hasilnya adalah 141 volt. Jadi tepat. Ya. Oke. Sekarang kalau pengen efektifnya 220, berapa Vmax-nya? Jadi kalau tadi gambar kayak gini, nah ini dia. Kalau di sini tadi, kalau dikasih 200 menghasilkan 141. Sekarang kalau pengen efektifnya 220 volt, berapa Vmax yang mesti dikasih? Jadi kita cari, diketahui VRMS sama dengan 220, ditanyakan Vmax-nya. Ya, maka Vmax adalah karena VRMS adalah Vmax per akar 2, maka nilai Vmax adalah VRMS, jadi tinggal geser aja. Kalau mau tahu VRMS, Vmax per akar 2. Vmax berarti adalah ini geser ke sana. Jadi VRMS kali akar 2. Jadi rumusnya Vmax sama dengan VRMS kali akar 2 sama dengan 220 kali 1,414, ya dapatnya 311 volt. Berarti kalau kamu klik 2 kali dipasang 311 volt, kemudian Proteusnya kamu running, maka keluarannya tegangan efektifnya adalah 220 volt. Gitu ya. Oke, ini praktek pertama kamu, ya. Nanti kamu capture, kamu store saya. Jadi ini si klik pasang 300. Oke, selanjutnya kita pasangkan 220 volt efektif ini ke dalam trafo yang pertama. Kita mau praktek tadi ada trafo 2P 2S, ada 2P 3S. Ada 2P 5S. Kita masuki tegangan yang tadi ke trafo yang pertama. Rangkaiannya seperti ini. Ya. Jadi ini tadi udah disetting di 311. Kalau lama running dapat 220. 220-nya kemudian kamu kasih ke trafo. Nanti outputnya berapa? Nah, trafo ini kalau kamu klik 2 kali ke propertiesnya, ya,
itu akan ada properti seperti ini, ya. Jadi ini yang tadi udah kita setting, kita masuk ke trafo, kita klik 2 kali trafonya, akan didapat bahwa lilitan primer, ini lilitan sekunder. Lilitan primernya 1 Henry, lilitan sekundernya 1 Henry. Berarti lilitan ini primer dengan lilitan sekundernya itu sama besarnya. Nah, kemarin kita udah bahas bahwa transformator itu ada step down, ada step up. Dikatakan step down kalau tegangan sekunder lebih rendah daripada tegangan primer, atau disebut sebagai transformator penurun tegangan AC. Tapi kalau tegangan di primer lebih kecil atau tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan di primer, itu disebut sebagai transformator penaik tegangan atau disebut sebagai transformator step up. Nah, kalau ini dibikin sama, apa yang terjadi? Kalau saya masukin 220 berapa keluarannya? Nah, jadi kamu nanti rakit tangkainya kayak begini. Ini dari sumber yang sudah di-setting tadi di 311 volt, keluarannya pasti dia 220 volt, 220 volt itu kemudian masuk ke primer. Sekarang kita akan amati berapa besar keluaran di sekunder. Begitu kita jalankan, apa yang terjadi? Karena lilitannya sama, maka keluarannya pun sama. Kita lihat tuh. Tegangan efektif yang 220 volt kalau dimasukin ke transformator dengan jumlah lilitan primer yang sama, maka akan menghasilkan tegangan yang sama. Padahal ini tidak berhubungan. Dia ingat, kerjanya adalah dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Nah, kalau pengen bikin trafo buat adaptor, berarti tegangannya harus diturunkan sampai dengan berapa kebutuhan kita. Misalnya pengen adaptor 5 volt, berarti dari 220 volt ini mesti keluarin 5 volt. Caranya gimana? Berarti lilitan ini harus dirubah. Yang jelas lilitannya harus diperkecil. Tapi di dalam trafo yang kita kenal adalah jumlah lilitan yang mempengaruhi tegangan. Henry juga menentukan. Tapi hubungan dengan tegangan itu tidak ada hubungan. Ada berkaitan, tapi di rumusnya itu nggak ada. Sedangkan Proteus ini bukan main di jumlah lilitan, tapi dari nilai lilitan itu yang agak sulit kita praktek dengan Proteus. Tapi nanti kita bisa akali. Oke, sekarang kita rubah. Kita klik 2 kali di sini. Kita rubah ininya jadi 2 Henry jadi 1 Henry. Berapa? Jadi kalau tadi yang awal pertama 1 Henry kasih ke 1 Henry, karena jumlah lilitan sama, maka dia akan keluaran tegangannya sama. Sekarang kalau saya naikkan ini jadi 2 gitu, yang ini 1, jadi lilitan primer lebih besar dari lilitan sekunder, harusnya tegangan yang dihasilkan juga akan turun. Kalau Henry-nya lebih kecil, tegangannya kecil. Kalau dia lebih besar daripada primernya, tegangannya juga akan naik. Silakan kamu rubah. Yang pertama, ini 2 Henry ke 1 Henry, kemudian kamu run. Berapa besar? Kalau sama tadi 200 sama 220, jadi seri. Karena kalau ini jadi besar berapa?
Kemudian kalau sudah, kamu perkecil, balik. Ini yang satu, ini yang dua. Tegangannya berapa? Jadi kamu lakukan seperti yang ini. Lihat. Kalau ini masuk 220 ke 1 Henry dan 1 Henry, keluarnya 200. Sekarang saya rubah. Ininya 1 Henry, primernya, sekundernya 2 Henry, saya masukkan tegangan 220 volt, tegangan outputnya berapa? Apakah dia lebih besar ataukah harus lebih kecil? Teorinya harusnya tegangan di sini lebih besar. Malah teorinya kalau dia tidak ada rugi, karena ini karena induksi bisa ada rugi rendemen, rugi induksi, ya, rugi getaran, panas, tegangannya nggak sama. Jadi kemungkinan dia akan ya naik tapi nggak bisa full gitu, ya. Nah kalau ini berarti harusnya tegangan di outputnya lebih rendah daripada tegangan inputnya. Kita coba. Sudah? Ya, kalau nanti kamu coba, hasilnya seperti ini. Ya, kamu lihat. Dengan ini saya mau jelaskan bagaimana pengaruh lilitan terhadap tegangan yang dihasilkan oleh transformator. Kalau dia 1 Henry ketemu 1 Henry, masukkan 220 volt, keluarnya juga akan menghasilkan 220. Tapi kalau lilitan primernya dibikin 1 Henry, lilitan sekundernya jadi 2 Henry, maka masukkan 220 akan menghasilkan keluaran 300 volt. Inilah yang saya sebut sebagai transformator step up. Dia mampu menaikkan tegangan. Kalau saja tegangan lilitan primer saya balik, sekarang primernya yang saya bikin 2H, sekundernya saya bikin 1H, maka yang terjadi adalah tegangannya outputnya jadi turun. Sekarang tinggal 155 volt. Kesimpulannya apa? Yaitu tadi, bahwa tegangan output yang dikeluarkan oleh transformator amat tergantung ditentukan oleh perbandingan jumlah lilitan. Jika lilitan primer dan sekunder sama, maka transformator tersebut dia akan menghasilkan tegangan yang sama. Ya. Ini yang disebut untuk proteksi ya. Buffer saja, karena tegangan input dengan outputnya sama. Ya. Yang kedua adalah kalau masukkan 1 keluar 2, berarti dia akan menaikkan tegangan. Lilitan sekunder lebih besar, lebih banyak daripada lilitan primer, maka si transformator tersebut akan menjadi transformator penaik tegangan atau yang biasa disebut sebagai step up transformator. Demikian juga sebaliknya, kalau lilitan primer lebih besar daripada lebih banyak daripada lilitan sekunder, maka dia akan menjadi step down. Nah, yang mau kita gunakan di adaptor, di power supply, karena materi kita yang nanti akan datang itu adalah materi tentang catur daya linier atau adaptor. Maka di adaptor itu tidak menggunakan transformator step up, tapi menggunakan transformator step down. Berapa step down yang digunakan ditentukan dari berapa tegangan yang kita inginkan. Misalnya adaptornya 12,
Berarti kita bisa memilih transformator itu dari 220 volt yang keluarannya 12. Kalau ini 220 volt berbandingan 2:1 Henry, tegangannya baru 115, masih terlampau besar. Ya. Nah, ini adalah rumus perbandingan antara jumlah lilitan primer dibagi jumlah lilitan sekunder adalah sama dengan jumlah lilitan primer dibagi dengan jumlah lilitan sekunder. Ya, tapi kalau di Proteus tadi masalahnya adalah dia bukan jumlah lilitan, tapi nilai lilitan. Nah, ini yang saya katakan tadi lebih sulit. Sekarang kita akan coba rubah. Kalau tadi yang 1 Henry di sini 1 Henry. Sekarang kita akan rubah. Primernya jadi 4 Henry, kemudian sekundernya jadi 12 mili Henry. Silakan kamu coba. Tadi kamu coba udah 3 kali ya. Pertama 1H, kemudian di sini 2, di sini 1H, kemudian dibalik ini 1H, ini 2H. Sekarang saya minta ini kamu buat di primernya adalah 4 Henry dan di sekundernya adalah 12 mili Henry. Kalau kamu betul, maka tegangan keluarnya akan sebesar 12 volt kalau di running. Nah, ini sudah siap, berarti trafo ini bisa digunakan sebagai catur daya adaptor. Gitu ya. Sekarang kita akan coba lihat tegangan 12 volt ini pakai osiloskop itu kayak gimana bentuknya, sinus atau tidak. Nah, kita praktek lagi dengan menggunakan Proteus. Kamu ambil osiloskop, kemudian kamu pasang di sekunder. Dari mana kamu ambil osiloskop? Kita lihat di sini. Kamu tinggal klik di instrumen, pilih osiloskop, nanti keluar gambar ini. Gambar ini tinggal kamu pasang di sini. Yang lain tidak usah dipakai karena osiloskop ini bisa nampilin 4 gelombang. Berarti kamu yang bisa pakai yang kuning. Yang kalau B warnanya biru, kalau C warnanya merah, kalau D warnanya hijau. Jadi kamu ambil yang kuning saja di sini. Jangan lupa ininya di ground. Cara ngambil ground di mana? Dari sini power. Dari menu power, klik cari yang ground. Kamu pasang di sini. Ya, oke. Jadi ininya 311 volt dimasukkan ke AC voltmeter. AC voltmeter ngambilnya di sini juga instrumen ini dia ada AC voltmeter. Kemudian kamu masukkan ke transformator 2P2S dengan perbandingan tadi 4 Henry dan 12 mili Henry. Kemudian keluarannya pakai tester, pakai AC voltmeter sama, outputnya kamu pasang ke osiloskop. Kalau dipasang osiloskop, tinggal kamu run, nanti otomatis keluar bentuk osiloskop seperti ini. Nah, kalau tampilannya kayak begini kita belum bisa baca karena masih berantakan. Nah, kita harus setting. Settingnya kayak gimana? Pertama, osiloskop yang kita nggak pakai kita matiin. Jadi ini osiloskop yang kalau di Proteus dia bisa nampilin 4 gambar. Nah, tadi kan yang ini kan warnanya ada kuning, biru, merah, hijau. Kalau kita pakai hanya kuning, maka yang biru, merah, B, C, D ini nggak perlu. Maka kalau gambarnya kayak gini, ini yang kuning aja kita pakai. Yang biru, merah ini kita buang. Kita tidak tampilkan. Gimana caranya? Yang kuning ini tampilnya channel A, yang biru ini channel B, adanya di bawah. Yang ini channel C, nih warnanya. Yang ini hijau channel D. Cara matiinnya gimana? Ya. Jadi kalau sekarang masih tampil
Cara matiinnya adalah ini kamu geser. Kalau matiin yang biru geser, ini geser ke off. Tak ke bawah. Ini juga sama, matikan ke off. Ini juga matikan ke off. Ya. Nanti ini mati. Kalau udah mati, ininya bisa diturunkan ke tengah. Caranya gimana diatur di sini? Tinggal geser ini. Rubah-rubah yang kita pakai hanya dua berarti, kuning dan ini. Ini buat rapat regangnya, ini buat tinggi rendahnya. Nah, kamu setting sampai seperti ini gambarnya. Loh, kok bisa kayak gini? Tampilan saya kayak gini, kok bisa kayak gini? Nah, ikutin gambar ini. Ininya semuanya off, lihat. Channel ini udah off, ini udah off, ini udah off. Off, kecuali yang ini yang on. Posisinya AC, kamu putar ininya ke posisinya ke 10 dan 20, nanti gambarnya akan turun. Ya. Nah, kemudian kamu atur ini kliknya tik putar ke posisi 5, nanti gambarnya dia rapi kayak begitu. Nah, kalau udah kayak begini udah kita bisa cek tegangan hasil ukur pakai meter di 12 volt. Sekarang kalau pakai oscilloscope berapa? Nah, itu ini hasil pengukurannya pakai oscilloscope. Kita bisa ukur hasilnya kayak gini. Kita lihat. Kalau mau tahu voltnya, kita lihat tinggi kotak. Kalau mau frekuensinya lebar kotak, lebar satu gelombang. Ya. Satu gelombang boleh juga dari sini tengah ke bawah sampai tengah lagi, atau dari atas ke atas, atau dari bawah ke bawah boleh. Cari lebarnya. Oke, sekarang tegangan. Berapa besarnya tegangan? Kita lihat. Ini jumlah kotak, tinggi kotaknya berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibilang 7 tidak pas. Dia 7 kurang. Ya, tapi bukan 6. 7 kurang dikit. Nah, berarti ini saya bilang tingginya adalah 6,8 kotak. Sekarang lebarnya berapa? Lebarnya dari sini ke puncak atau dari tengah ke tengah boleh. Ini 1, 2, 3, 4. Pas. Kalau dari atas ke atas juga sama, 1, 2, 3, 4 kotak juga. Jadi gelombang ini punya tingginya 6,8 kotak, lebarnya 4 kotak. Untuk mengukur frekuensi dilihat dari lebar kotak, untuk mengukur tegangan dilihat dari tingginya kotak. Besarnya tegangan adalah, nah ini dia, tinggi kotak dikalikan posisi volt per div. Volt per div adalah yang ini. Ya, ini adalah time per div. Kalau mengukur tegangan lihatnya ini, kalau mengukur frekuensi lihatnya time per div. Jadi tinggi kotak 6,8, lihat volt per divnya, lihat di sini kuningnya nunjuk di kaki berapa. Kalau di 5 berarti di sini 5 volt. 5 volt. Kalau di sini milivolt. Berarti ini 6,8 kotak kali 5 volt, hasilnya adalah 34 volt peak to peak. Berarti besar tegangan tadi adalah sebesar 34 volt peak to peak. Yang mau kita tahu, yang terukur tadi kan bukan peak to peak, tapi dia efektif. Nah, oscilloscope bisa mengetahui volt peak to peak-nya ada 34. Berarti V maksimumnya tinggal bagi 2, berarti dia 12 berapa? 15 tambah 2, 17 volt peak to peak. Ya, ini V maksimumnya. Nah, sekarang berapa besarnya VMS kalau sudah didapatkan V maksimumnya 17? Berarti 17 per akar 2. 17 per akar 2 adalah 12 volt. Jadi bentuk AC, tegangan AC 12 volt itu kayak begini. Lihat dengan oscilloscope.
Oscilloscope bisa mengukur dua, selain tegangan, dia juga bisa mengukur frekuensi. Sekarang dia kan mengukur frekuensi. Kalau tegangan ngelihat tingginya kotak, kalau frekuensi ngelihat lebarnya kotak. Berarti kalau frekuensi lebar kotak kali time per div berapa? Tadi kotaknya frekuensinya 4 kotak. Posisi time per divnya juga ternyata di 5 M. 5M ini berarti 5 milisecond. Berarti 4 kali 5 milisecond adalah 20 milisecond. 20 milisecond itu T. T itu periode. Sedangkan rumus frekuensi tadi adalah F sama dengan 1/T. Berarti di sini frekuensi adalah 1 per T. T-nya 20 ms. Jadi kalau kita cari T-nya 1 per 20 ms. Sedangkan T-nya harus detik. Maka kalau milisecond dirubah menjadi second adalah 20 kali 10 pangkat min 3. 1 dibagi 20 kali 10 pangkat min 3 jumlahnya adalah 50 Hz. Itu adalah frekuensi. Jadi, bagaimana bentuk tegangan 12 volt dengan frekuensi 50 Hz? Jadi bentuk tegangannya adalah seperti ini. Puncaknya ada di 17, peak to peak-nya ada di 35. Ini berarti efektifnya 12. Frekuensinya 20 Hz adalah berarti T-nya itu 20 milisecond. Jadi ingat ya, cara gambar kalau lu coba gambarin 12 volt tegangan AC. Jangan bikin sinus langsung atasnya 12, bawahnya 12, salah. Jadi atasnya itu harus 12 akar 2. 12 akar 2 itu jumlahnya 17. Peak to peak-nya berarti 17 ke atas, 17 ke bawah, berarti 35. Ya. Itu adalah transformator yang 2P 2S. Sekarang kita akan coba lihat transformator yang 2P 3S. 2 kaki terminal primer, 3 kaki primer sekunder. Kalau lihat parameternya, di primer 1H, di sekunder 1H. Mana apanya ini juga akan menghasilkan transformator step up. Ya. Nanti akan kita coba praktekkan. Sebelumnya kita kenal dulu transformator CT itu apa. CT itu singkatan dari center tap, centre tapen tulisannya. Jadi dia jadi tap di tengah. Ini gambarnya transformatornya kayak begini. Ini primernya ditampilkan, jadi dia ada mana sononya. Ini 0, 110, 125 ini adalah buat colokan ke PLN-nya. Ini yang bisa kita pakai. Jadi CT itu kembar. Ini dia punya 12-nya 2, punya 18-nya 2, punya 30-nya 2, punya 24-nya 2. Ini adalah transformator CT. Besarnya yang 5 ampere. Ada juga yang 500 miliampere. Ini dia 1 ampere. Ya. Nah ini dia ada 6 CT, 12 9 CT. Ini ada CT 24. Ya, jadi dia kalau CT itu kembar, harganya lebih mahal daripada yang non CT. Transformator yang non CT disebut dengan engkel. Ya, harganya lebih murah. Oke, sekarang tegangan yang tadi di praktek kita, trafo tadi, ambil trafo yang 2 3S, kemudian kamu klik 2 kali, keluar parameternya seperti ini, ya.
Nggak apa-apa, jangan dirubah dulu. Kita pasangkan tegangan di sini 220 volt, berapa tegangan keluarannya. Kamu praktekin kayak gini. Ininya 311 tadi, ininya biasa. Kemudian ini tidak kita rubah, ini 1H. Kita ambil, kita ukur tegangan primernya dari tengah ke bawah. Kemudian yang satu kita ambil voltmeter dari atas ke tengah. Kemudian yang ketiga kita ambil dari atas ke bawah. Berapa tegangan? Harusnya adalah keluar 2 tegangan. Kalau ini dijumlahkan hasilnya sama dengan tegangan sini. Ya. Harusnya lagi kalau dia ideal, kalau sini 220, keluarnya juga harus 220. Tapi ini kemungkinan tidak terjadi seperti itu karena ada rugi-rugi. Nah, ini dia hasilnya. Begitu kita jalankan, kalau perbandingannya 1:1, keluarannya ke sini 115, ini 115, kalau atas ke bawah berarti penjumlahannya. Ya, penjumlahan sebetulnya harusnya 310 ya. 310 itu 311. Nah, ini dia. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau ini kita mau bikin power supply besok minggu depan pertemuan berikutnya, kita membutuhkan tegangan nggak boleh kayak begini. Ya. Kita membutuhkan tegangan 12 volt, 6 volt gitu. Seperti contoh yang tadi ya, 6 volt, 24 ya. Yang ini tegangannya 18, 30. Kalau 115 tadi, wow, ini masih terlalu tinggi. Nah, kita makanya kita robah. Sekarang kamu robah. Kalau gambar ini tadi ukur tegangannya 155 dengan 1 Henry dan 1 Henry. Coba kamu klik sini 2 kali, kemudian kamu robah parameternya. Yang primernya 1 Henry tetap, tapi yang di sekundernya kita robah 1,5 mili Henry. Tapi kalau di Proteus komanya itu pakai titik ya, 1,5 mH, tambahin M kecil, jangan M besar. Kalau besar artinya mega Henry, malah tambah gede. Jadi ini mili Henry. Ini tetap 1H. Sekarang kalau ini tetap saya kasih tegangan 220 volt. Kalau tadi 1 Henry keluarnya 119. Ini 300. Karena kalau saya kecilkan, ini berarti menjadi transformator step down. Ini yang bisa kita pakai. Berapa step down-nya? Kita jalankan. Kalau kamu berhasil, benar jalaninnya, maka keluar tegangannya adalah 6 volt, dan 12 volt. Ini rumah ya, 1,2 milihenry. Tapi ini bukan koma. Ya, Proteus nggak kenal koma, dia pakai titik. Itu ya, nah titik. Tuh. Oke. Yang terakhir adalah transformator multi angle. Ada yang kalau kamu klik transformator yang ketiga tadi adalah 2P5S. Kemudian kalau kamu klik kanan, ini parameternya kayak gini. Ini 1H di primer, ininya 2H. Jadi kalau kita pakai langsung kayaknya error. Karena kalau dia kita masukin 220 volt, ini kan ke 2H udah 400, ini 600, 2 kali lipatnya lagi, kegedean bisa error. Ya. Nah, makanya ini kita nggak pakai, nanti kita klik langsung, ini harus kita robah. Di sekundernya jangan 2H. Kita robah ke 18, 0,188.
Jadi kamu klik di sini yang tadinya 2H, tinggal rubah menjadi 0,188 mili Henry. Ini yang dia. Kamu klik. Primernya tetap biarkan 1 Henry, yang di sekundernya S1 ke S2, S2 ke S3, S3 ke S4, S4 ke S5 itu rubah menjadi 0,188. Nanti kalau kamu benar, kamu jalankan, hasilnya harusnya seperti ini. Ininya 200 ini dikasih 311 tadi, keluaran penunjukannya menjadi 270 volt efektifnya. Masukkan kelihatan 1H di primer, sekundernya kita rubah menjadi 0,118 mili, maka nanti jaraknya adalah 33 volt. Dari sini ke sini 3 volt, yang kedua jadi 6,0336 volt, ini jadi 9, ini jadi 12. Ini adalah cara kerja transformator engkel. Kalau di pasaran, transformator engkel itu seperti ini. Beda ya dengan CT tadi. Kalau engkel itu dia nggak ada pembarannya. 0, 6, 9, 12, 15, 18 terus sendiri. Dia nggak ada CT. Ini primernya, ini sekunder, ini di belakangnya, ini di 2 trafo, ini di foto depan, ini di foto belakang. Juga ada yang kecil, yang 1 ampere, ini 2 ampere. Tetap dia nggak punya CT, jadi dia 0, 4,5, 6, 7,5, 9, 12, 15. Ini yang 2 ampere. Oke, itu pembahasan tentang transformator. Pada bagian akhir kita akan coba lihat contoh aplikasi daripada transformator pada perakitan power supply. Jadi ini nanti akan kita bahas secara khusus ini bagaimana cara kerjanya. Yang jelas aplikasi transformator step down itu kita bisa gunakan sebagai rangkaian catu daya. Untuk membuat dia rangkaian catu daya tidak hanya transformator. Dia membutuhkan dioda, dia membutuhkan C dan lain-lain. Ini cara merakit ini. Nggak pakai PCB. Ini dari primernya masuk ke colokan yang 220 volt, keluarnya tinggal mau kayak gimana. Ada pakai sistem 2 dioda, ada pakai sistem yang 4 dioda. Ini yang tersebut dengan dioda bridge. Ini catu daya. Ini biasanya yang pakai 2 dioda ini pakai CT-nya 0-nya. Tapi kalau dia pakai yang engkel, biasanya dia pakai bridge. Ini engkel untuk 6 volt. Ini untuk catu daya buat nyalain HP ya, atau MP3 player. Ya. Ini pakai adaptor dioda 4, ada kapasitor filter, ini stabil, regulator 785. Keluarannya nanti dia stabil di 5 volt. Boleh dicolokin ke MP3 player. Oke, ini juga contoh yang pakai 4 dioda, tapi pasang 2, ini pakai CT, 4 dioda pakai CT. Juga tidak pakai PCB. Langsung aja 4 dioda masukin 4 buah C. Makin banyak kapasitor di adaptor itu makin bagus karena perataannya berarti dia akan semakin baik. Untuk apa biasanya ini digunakan buat power ampli ya, yang butuh dalam CT trafonya besar. Ini MOSFET ya, amplifier. Itu saja saya rasa pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.